Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pagi ini aku ingin memasak sarapan untuk Bang Raihan. Semenjak usia kehamilanku genap 4 bulan, aku tidak lagi merasakan mual seperti yang telah berlalu. Meskipun di pagi ini cuaca sangatlah dingin karena aku ditemani oleh gemercik air hujan yang turun, terdengar menggelitik pendengaran, serta turunnya kabut tipis yang sesekali terbawa angin. Tubuhku yang menggigil pun mulai mereda karena aku duduk di depan dapur kayu bakar, hangat dan nyaman rasanya. Aku pun menyiapkan beberapa bahan bumbu bawang dan cabai karena aku akan membuat tumis kangkung serta ikan asin peda yang digoreng. Nasi pun telah matang, begitu pula dengan tumis kangkung. Sekarang tinggal menggoreng ikan asin ini, maka selesailah masakanku. Mencium bau ikan asin peda ini membuat cacing di perutku pun demo karena merasa lapar. Gegas aku selesaikan pekerjaanku dan langsung membangunkan Bang Raihan karena kopi dan sarapan telah tersedia. Bang Raihan makan dengan lahapnya pagi itu. "Sudah rindu sekali abang dek makan masakanmu." "Emangnya masakanku kenapa bang?" "Ya enak sekali lah, beda dengan masakan buatanku." Memang beberapa bulan kemarin dia merangkup semua pekerjaan, memasak, mencuci, serta mencari uang pun sendiri. Karena aku yang selalu mual saat mencium bau bawang, bahkan untuk wangi deterjen juga aku langsung muntah. Sekarang rasa mual itu tidak ada lagi. Hanya sesekali terasa kalau mencium bau yang agak tajam. Bang Raihan pamit untuk pergi bekerja dengan mengecup keningku terlebih dulu. Ya, itu memang kebiasaannya. Kini aku sendiri di rumah karena ibu dan bapak telah pergi ke ladang. Adikku sekolah, sedangkan kakakku yang merantau 1 tahun sekali baru pulang. Itu pun karena waktu lebaran. Aku yang bosan di rumah hanya bisa mengutak-ngatik gamebot semata wayangku. Permainan game yang viral pada zaman itu memang sangat menyenangkan saat memainkannya. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Hari pun beranjak siang. Aku yang saat itu duduk santai pun merasa sedikit terganggu saat mendengar suara keributan dari arah belakang rumah. Karena penasaran pun, aku beranjak untuk melihat apa yang telah terjadi dengan membuka pintu dapur. Ternyata suara itu berasal dari anaknya Yuk Darmi yang bernama Ijal. Ijal menjerit-jerit dengan dipegangi oleh 3 orang laki-laki. Hatiku yang semakin penasaran pun menghampiri titik kebisingan itu. Aku lihat Yuk Darmi yang menangis dengan menatap anaknya yang masih menjerit dan meronta-ronta, hingga membuat para laki-laki itu panik karena Ijal yang ingin lari dan kabur. Matanya merah saat menatapku yang baru saja sampai. Aku sontak bertanya pada Yuk Darmi, "Kenapa si Ijal Yuk?" "Saya juga nggak tahu Nak Rati. Tadi dia main sendiri di depan rumah dengan saya yang memantau dari dalam. Namun tiba-tiba dia menjerit sangat kencang dengan matanya yang seluruhnya berwarna putih. Sepertinya dia kesurupan ya Yuk." "Iya nak, saya juga tidak mengerti." Ijal tetap menatapku diam. Dengan masih dipegangi oleh 3 orang laki-laki, matanya merah tajam seraya berkata, "Pergi kau dari sini." Yuk Darmi yang mendengarnya pun sontak berkata, "Gak boleh gitu nak, ini Kak Rati." Ijal yang mendengar ucapan ibunya kembali meronta dan ingin berlari ke arahku, membuat aku yang melihatnya pun menjadi takut. "Akan kubunuh kau." Aku pun sontak terbelalak dengan detak jantung yang berdetak kencang saat mendengar ucapan Ijal barusan dengan menunjuk ke arahku. Aku yang merasa tidak nyaman pun dengan cepat berjalan pulang. Beberapa langkah berjalan, aku malah dipanggil oleh seseorang yang suaranya menurutku tidak asing. "Mau kemana Nak Rati?"
Di sini saja temani Mbok. Aku pun langsung menoleh ke belakang. Benar saja prasangkaku, Mbok Dariem yang telah memanggilku tadi. Sambil tersenyum kecut. Saya mau pulang, Mbok. Tidak ada orang di rumah soalnya. Kemarilah sebentar, nak. Mbok ada perlu sedikit. Aku pun berbalik untuk kembali menghampiri, meskipun hatiku masih agak takut oleh kelakuan Ijal tadi. Namun aku beranikan diri karena aku lihat Ijal yang sudah mulai tenang dan tidak berontak lagi. Ada apa, Mbok? Kok panggil saya? Enak kah martabak pemberian saya, nak? Ia pun balik bertanya, membuat jantungku berdebar kencang. Enak, Mbok. Terima kasih, Mbok, sudah repot-repot memberi saya makanan. Padahal dalam hatiku, kamu pasti ada maunya tiba-tiba memberi aku makanan. Wajah Mbok Dariem berubah masam mendengar jawaban enak dariku. Apa mungkin dia tahu ya, aku tidak memakan martabak pemberiannya itu, pikirku. Perasaanku sebelum Mbok Dariem datang, si Ijal seperti orang yang sedang kesurupan deh. Tapi setelah Mbok datang, kenapa Ijal bisa jadi setenang ini ya? Lamunanku buyar saat Mbok Dariem memberikan sesuatu padaku. Nah, ini Mbok punya baju baru untukmu. Mbok dikasih sama saudara Mbok, tapi tidak muat karena tubuh Mbok yang sedikit gemuk. Lalu menyodorkanku bungkusan cantik berwarna hitam dengan kotak di dalamnya. Terima kasih sekali lagi ya, Mbok. Mbok telah banyak sekali memberi pada saya. Mbok itu hanya tersenyum miring menjawab perkataan dariku. Yang aku pun merasa ini semua tidak beres. Semenjak ketemu Mbok Dariem di pasar waktu itu, dia jadi sering sekali mengirimkan makanan lewat Bang Rehan ataupun adikku yang sepulang sekolah. Apa mungkin saja dia tahu aku yang sedang hamil? Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun jika aku ingin memakannya, aku akan melangkahinya terlebih dahulu. Dan sebaliknya, jika aku tidak ingin makan, aku akan memberikannya pada adik atau ibuku yang ada di rumah. Gak akan terjadi apa-apa, pikirku, jika orang lain yang memakannya. Aku langsung pulang membawa bungkusan hitam itu pulang ke rumah. Namun kata orang tua dulu, bungkusan yang telah diberi Jampi akan hambar jika membukanya di luar rumah. Aku coba buka bungkusan itu dengan berjongkok masih di belakang rumah, namun sedikit menyudut agar tidak ada yang melihat aku di sini. Ada kotak cantik di dalamnya. Aku buka dengan perlahan kotak itu. Ada baju yang sangat indah di dalamnya dengan ukuran M, sangat pas untuk badanku yang agak kurus. Baju itu berwarna biru muda dengan bunga-bunga pink kecil gambarnya, membuat baju dress itu terlihat sangat manis. Aku menjereng baju itu. Ini adalah dress khusus untuk ibu hamil. Aku lihat dari model baju dan kainnya, pasti harganya sangat mahal. Sungguh aku pun sangat ingin memilikinya. Aduh, Rati sadar, ini hanya godaan saja, pikirku sambil menepuk pelan keningku. Namun ada bungkusan kecil lagi yang ada di dalam kotak tadi. Benda itu dibungkus dengan kain hitam dengan berbentuk sedikit panjang dan kecil. Aku buka perlahan bungkusan itu, lalu jantungku kembali berdetak kencang saat melihat di dalamnya itu berupa pisau berkarat yang waktu itu aku lihat di dekat jendela. Aku pun sontak melempar pisau itu setelah ingat sebelumnya, karena pisau itulah Rati melihat penampakan wanita misterius. Ia gegas masuk ke dalam rumah dengan niat untuk mengambil minyak tanah. Aku akan membakar semuanya, ucap Rati pelan. Dengan cepat ia menyiram baju dengan bungkusan kotaknya serta kain hitam pembungkus pisau. Ia menyibak baju dan bungkusan itu. Namun di mana pisaunya tadi? Bukannya aku lempar dekat baju ini ya? Pikirku terheran. Pisau itu kembali hilang sama seperti kejadian malam itu. Rati pun hanya membakar apa yang ada di situ. Ia tidak peduli dengan pisau itu lagi. Api pun menyala besar dan hampir saja menyambar bagian belakang dapur yang terbuat dari tepas itu. Untung saja dengan cepat Rati mengambil pasir dengan menggunakan sekop untuk mematikan api tersebut agar tidak menyebar. Ia menutup semua pintu. Semua kejadian itu membuat ia sangat lelah. Capek sekali rasanya. Bagus, aku tidur saja, pikirnya karena hari pun masih cukup siang. Ia membaringkan tubuh kurusnya di kasur kapuk yang lama-kelamaan sudah agak mengeras, namun masih cukup nyaman untuk tidur. Rati menatap ke atas langit-langit. Atap yang terbuat dari nipa itu bolong di beberapa titik, hingga matahari siang itu dapat menyelinap masuk dengan berbias cahaya panjang lurus seperti lidi, cukup membuat mata silau saat berpapasan dengan mata.
Jika hujan turun cukup deras, maka air akan menetes dari sisinya. Mataku mulai terpejam karena mengantuk, hingga aku dikejutkan oleh suara orang yang sedang mengetuk pintu. Aku urungkan untuk melihatnya, karena aku yang masih cukup mengantuk. Aku kembali memejamkan mata, namun tok tok tok. Suara itu muncul lagi, bahkan semakin keras. Yang mendengar pun menjadi kesal. Aku turun dari tempat tidur dengan niat ingin mengintip dari lubang tepas yang bolong itu di pinggir pintu depan. Arah suara itu berasal. Tidak ada orang di sana. Aku pun berbalik untuk ke kamar lagi, niat hati ingin melanjutkan tidur yang tertunda tadi. Baru beberapa langkah berjalan, pintu pun kembali diketuk dengan keras. Aku yang mulai emosi pun lantas, "Siapa? Ganggu orang aja sih," ucapku keras juga. Tidak ada suara orang yang menjawab, namun suara pintu itu masih saja terdengar, membuat siapa saja yang mendengar pun kesal. Aku pun membuka pintu depan. Tidak ada siapapun di sana sejauh mata memandang, namun aku lihat ada orang yang duduk di bawah pohon jati yang ada di ujung jalan setapak. Selama ini pohon itu memang terkesan berbau mistis, karena beberapa orang yang sedang lewat saat tengah malam tidak jarang melihat ibu kos berdaster putih dan berambut panjang yang sering nongkrong ataupun duduk di atas dahan pohon jati besar itu. Namun meskipun demikian, ketika siang atau sore hari anak-anak akan betah bermain kelereng ataupun bola di bawahnya karena tempatnya cukup luas. Dengan bawah pohon yang redup karena matahari tidak dapat menembus wilayah sekitar pohon. Kulihat anak itu tengah menangis dengan posisi duduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menyusupkannya di mulut. Melihat pakaian dan bentuk tubuhnya, ia seperti adikku yang memang di jam 12:30 siang ini waktunya ia sudah sampai ke rumah. Aku pun menghampirinya dengan agak khawatir. Kenapa dia malah menangis di tempat itu? Bukannya malah pulang ke rumah saja, pikirku. Tiba di bawah pohon jati itu, bulu kuduku tiba-tiba merinding karena seperti tertiup angin, padahal pohon di sekitar situ tidak ada yang bergoyang. Aku menghiraukan hal yang menurutku sepele itu. Aku menyentuh tangan anak itu yang ternyata itu benar adalah adikku karena melihat tas yang ia gunakan, yaitu tas dari kain bekas karung gantung yang dijahit sendiri oleh ibuku. Tangannya sangat dingin seperti es batu. Aku menariknya dan mengajak ia pulang ke rumah. Namun ia menarik kembali tangannya hingga pegangan tanganku padanya terlepas. Ia menolak ajakanku dengan menggelengkan kepalanya. Aku pun berjongkok untuk sekedar melihat wajahnya dan menanyainya karena dari tadi ia tidak berbicara dan menjelaskan tentang kenapa ia menangis. Padahal biasanya kalau ada masalah sedikit saja ia langsung mengadu padaku saat ibu tidak ada di rumah. Dia memang anak perempuan, namun ia sering sekali bertengkar dengan teman sekolah laki-laki. Karena anak ini sering tidak terpantau jika bermain dengan anak lainnya, maka dari itu dia sedikit agak nakal. Mungkin karena kurang perhatian. "Kamu kenapa, Dek? Kok nangis di sini? Ayo cepat kita pulang." Dia hanya diam dan malah menangis semakin keras, membuatku agak geram melihatnya. Aku pun menggoyangkan tubuhnya dan menarik ia dengan paksa. Namun nihil, ia terlalu kuat untuk kembali menarik tangannya. Aku pun tetap tidak bisa membawa dia pulang. Aku yang berjongkok di depannya pun sontak mengangkat wajah anak itu, berusaha mendongakkannya dengan kedua tanganku, agar aku dapat melihat wajah adikku yang sedang menangis itu. Karena dari tadi ia tetap menyembunyikan wajahnya. Aku sentuh dagunya, juga terasa sangat dingin. Lalu aku mengangkat wajah yang bersembunyi itu agar terlihat. Namun, jantungku berdetak dengan kencangnya melihat keadaan wajah anak yang mirip seperti adikku itu, penuh darah dengan mata bolong hitam yang hampa dari arah sana. Lalu mulutnya menganga, mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Aku terbelalak melihat pemandangan menyeramkan ini. Ingin rasanya aku menjerit, namun percuma. Tidak ada orang di sekitar sini karena rumah kami yang masuk ke dalam gang dan berada di paling ujung dengan rumah tetangga yang agak berjauhan. Aku tidak mampu bergerak dalam keadaan masih memandang anak tersebut. Hingga terdengar suara, "Kakak!" Suara teriakan dari arah rumahku. Aku langsung menoleh ke arah rumah itu dan kembali melihat anak menyeramkan yang sebelumnya ada di hadapanku. Dia telah hilang. Aku yang menyadari bahwa itu adalah dedemit yang menyamar sebagai adikku. Aku pun lari kocar-kacir kembali ke rumah.
Sampai di rumah, "Kakak kemana aja sih? Keluar bukannya pintu ditutup, ayam pada masuk semua." Aku tidak menjawab ocehan darinya karena detak jantungku yang masih tidak beraturan. Dan aku juga malas membahas masalah ini pada anak kecil sepertinya, karena dia pasti tidak mengerti. Dan pasti jawabannya selalu saja membuat hatiku sakit. Aku kembali merebahkan tubuh di kasur, mencoba untuk menenangkan diri sendirian. Matahari masih saja bersinar terang di siang itu dengan penuh kejadian ganjil yang Rati pun mulai terbiasa dengan semua hal mistis itu. "Kalian boleh menggangguku, namun tidak akan aku biarkan kalian mengusik bayi yang ada di dalam kandunganku." Dalam tubuh yang sangat kelelahan itu, aku mulai memejamkan mata untuk tertidur. Semoga saja aku kuat menjalani kehidupan ini. Tidak terasa aku tidur begitu nyenyak sampai masuk waktu asar. Aku pun terbangun dengan belum tersadar sepenuhnya. Aku melihat ada 3 orang laki-laki yang posisinya tepat di antara bawah tempat tidurku. Entah kenapa dalam hatiku mengatakan bahwa 3 orang laki-laki itu bukanlah manusia. Aku pun membaca surah Al-Fatihah, mengendalikan diri agar bisa tetap tenang dalam keadaan ini. Namun semua ayat suci Al-Quran aku jadi lupa seperti orang linglung. Hanya Al-Fatihah saja yang aku hafal saat itu. Satu kali membaca, tubuh ketiga laki-laki itu tidak menghilang, namun hanya terpotong di bagian kakinya dan menyisahkan badan ke atas sampai kepala saja. 2 kali membaca, sekarang tubuhnya yang terpotong dan menyisakan hanya 3 kepala yang melayang di udara. Membuat tubuhku menggigil sangat kuat. Namun tetap aku paksakan agar aku tetap tenang dan tidak panik dalam keadaan ini. 3 kali membaca, 3 kepala dengan wajah laki-laki yang datar itu akhirnya menghilang dengan seutuhnya. Akhirnya aku tersentak dan terbangun kembali dengan kesadaran seutuhnya. Aku pandang bahwa tempat tidur itu tidak ada siapapun. Aku terus saja berucap istighfar dan alhamdulillah semua tidak terjadi apa-apa. Begitulah akibatnya jika di siang hari aku tidur begitu lama dan mengakibatkan aku sering mimpi buruk ataupun terbangun dengan setengah sadar dan pasti melihat makhluk tidak kasat mata yang ada di sekitarku. Apalagi tidur di waktu sudah masuk waktu asar, itu sangat tidak disarankan. Sore selepas mandi aku pun duduk di depan teras. Semenjak menunggu kepulangan kedua orang tuaku dari ladang, sudah aku siapkan nasi beserta tumis bunga pepaya untuk makan malam. Tidak lupa ikan kembung goreng sebagai pelengkapnya. Aku sengaja masak lebih banyak sore ini agar dapat makan bersama dengan keluargaku malam itu. Kulihat Ijal sedang berjongkok di samping rumah, tepatnya di bawah pohon rambutan. Aku perhatikan ia sedang mengumpulkan daun kering beserta ranting kecil. Aku pun menghampirinya. "Sedang apa, Jal?" Iya, ini Kak sedang kumpulin daun dan ranting kering." "Buat apa, Jal?" "Buat tugas sekolah, Kak. Kami kerja kelompok disuruh buat kolase dari daun dan ranting yang kering." Aku pun membantu mengumpulkan daun dan ranting itu. Lalu, "Katanya kerja kelompok, kok cuma kamu sendiri yang cari daun dan rantingnya, Jal?" "Iya, Kak. Soalnya aku nggak punya uang buat beli lem dan bahan lainnya. Jadi aku ditugasin yang cari daun dan ranting ini." Anak pertama dari Yuk Darmi ini memang salah satu anak yang paling pengertian. Bahkan ketika ibunya hanya memasak sedikit karena tidak punya uang lagi, ia rela tidak makan agar adik-adiknya bisa dapat makan. "Oh, emang teman sekelompok kamu siapa aja, Jal?" "Itu Kak, si Irsan. Niatnya kami nanti malam mau buat tugas sekolah di rumahnya karena guru yang menyuruh mendadak. Jadi kami harus selesai malam ini juga, Kak." Irsan adalah salah satu anak dari Mbok Dariem yang kebetulan sekelas dengan Ijal. "Oh, jadi besok mau dibawa ke sekolah ya, Jal?" "Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak, sudah bantu aku." Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah bahan yang Ijal butuhkan kira-kira telah cukup, ia pun kembali pulang ke rumahnya. Hari pun menjelang maghrib. Bapak dan ibu pun aku lihat sudah pulang dan langsung membersihkan diri. Sedangkan adikku hanya berada di dalam kamar saja 1 harian. Entah apa yang dilakukannya pun aku tidak tahu. Tidak terasa malam pun tiba. Akhirnya Bang Rehan pun tiba juga di rumah. Gegas aku menyiapkan kopi seperti biasa. Malam ini kami duduk di atas ubin beralaskan tikar dan sudah mulai rusak.
Namun meskipun demikian, dengan berkumpulnya satu keluarga yang tenang, sangat terasa nyaman rasanya. Malam ini kami makan bersama dengan hikmat. Meskipun dengan sajian yang sederhana, namun tetap nikmat. Aku begitu bahagia melihat keluarga kecilku makan dengan lahapnya saat ini. Selesai makan, aku pun lantas membersihkan piring-piring yang kotor. Aku membuang tulang ikan di tempat sampah yang ada di luar rumah. Kupandang ke arah belakang sana, tepatnya rumah Yudarmi. Aku lihat Ijal yang berjalan pergi. Mungkin dia ingin ke rumah Irsan untuk mengerjakan tugas sekolah seperti yang ia ceritakan sebelumnya. Kasihan si Ijal, gara-gara tidak punya uang untuk iuran, ia jadi terpaksa lebih banyak berkorban. Sudah mencari daun dan ranting sendirian, dan sekarang harus berjalan kaki ke rumah temannya malam-malam begini sendirian lagi. Malah rumah temannya jauh lagi. Pikirku memelas melihatnya. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Ijal. Malam ini aku pergi ke rumah Irsan, padahal aku sama sekali belum makan malam. Beras hanya tersisa setengah muk. Ibu memasaknya, namun karena aku kasihan melihat kedua adikku yang kelaparan, aku pun membiarkan hanya kedua adikku yang makan dengan berlaukan garam. Jika ibu bertanya, "Ijal kenapa tidak makan bersama adik-adikmu?" Aku hanya menjawab, "Ijal masih kenyang, Bu." Jika aku kembali bertanya, "Kenapa ibu juga tidak makan?" Maka jawaban ibu yang terlontar sama persis denganku, yaitu masih kenyang. Sering aku lihat ibu meneteskan air mata saat kedua adikku menangis karena lapar. Dengan gaji dia yang hanya buruh cuci, tidaklah cukup untuk memberi 3 orang anaknya. Bapak tidak lagi ada kabarnya. Semenjak ia memutuskan merantau ke negara tetangga dengan niat merubah nasib, jangankan mengirim uang untuk keluarganya, mengirim pesan dan kabar pun tidak. Semenjak bapak pergi, memanglah 100% nasib kami berubah menjadi lebih terpuruk. Aku berjalan sendiri di tengah gelapnya malam karena di sini tidak ada lampu jalan dan hanya beberapa rumah yang memiliki penerangan, namun tidak sampai pada jalan berbatu itu karena lampunya yang redup dan berwarna kuning. Hampir 1 jam aku berjalan, akhirnya aku pun sampai di rumah Irsan. Aku yang baru tiba dengan sedikit ngos-ngosan pun tidak disambut baik oleh teman yang lain. "Lama banget sih Jal datangnya, kami sudah capek tahu nungguinnya." Mendengar omelan dari Irsan, aku pun sontak meminta maaf. "Maaf ya San, namanya aku jalan kaki jadi lama sampainya." "Makanya jangan jadi anak miskin, jadi bisa naik sepeda kayak kita-kita ya kan?" Teman yang lain pun langsung mengejek Ijal lalu tertawa terbahak. "Kalau tidak karena Bu Guru yang memilihmu sebagai anggota kelompokku, gak akan mau aku satu kelompok denganmu." Ucapan Irsan yang sombong karena mencontoh ibunya pun membuat Ijal sedih dan ingin menangis. Namun mau bagaimana lagi? Kalau tidak ada mereka juga, dia akan kesulitan untuk membeli bahan untuk tugas sekolah. Bisa-bisa nanti ia tidak dapat nilai kalau tidak ikut mencari bahan-bahan yang menurut mereka tidak ada harganya itu. Akhirnya kolase tersebut pun selesai. Irsan yang menyiapkan hasil karya itu dengan bertuliskan nama dia di paling atas, lalu teman lainnya dan nama Ijal ada di paling bawah. Namun sebelum ia pulang, hanya dialah yang diberi oleh-oleh dari ibunya Irsan, yaitu Mbok Dariem. Plastik berwarna hitam itu berisi beberapa bungkus roti dan kue bolu, membuat hati Ijal sangatlah senang. Dia tidak menyentuh makanan itu karena niat hatinya ingin makan bersama ibu dan kedua adiknya yang ada di rumah. "Bu, kok cuma Ijal sih yang dikasih? Kenapa teman-temanku yang lain tidak dikasih?" ucap Irsan kesal. Ijal yang mendengar ucapan Irsan pun langsung menunduk. "Temanmu yang lain itu adalah dari keluarga mampusan. Jadi kalau cuma roti dan kue bolu saja, pasti mereka sudah sering makan," jawab Mbok Dariem. "Iya San, kami juga udah bosen makan kayak gituan. Apalagi kalau aku ulang tahun, pasti kue bolunya tidak habis dan kami buang," timpal temannya yang lain. "Sudah sana cepat pulang, ibumu pasti sedang menunggu kepulanganmu Jal," ucap Mbok Dariem dengan senyuman miring. Ijal pun mengangguk dan ia hanya berjalan kaki pulang terlebih dahulu daripada teman yang lainnya. Ia yang sangat gembira karena membawa buah tangan pun dengan sedikit berlari dengan niat agar cepat sampai rumah. Hingga di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah gang menuju ke rumah Ijal, ia melihat seperti bola api yang terbang tepat di pinggiran jalan gang tersebut.
Ia yang ingin melewati gang itu pun sontak terhenti. Namun, kalau aku berhenti, kapan aku akan sampai ke rumah? Pikirnya. Lalu ia pun berlari sehingga sampai di gang tersebut. Ia tidak berani menoleh ke arah bola api tersebut. Dan setelah ia melewati gang tersebut, sontak ia pun melihat ke arah belakang dengan pikiran, aku telah berhasil melewatinya. Namun semua yang ia pikirkan ternyata salah. Bola api itu malah mengejar dan melayang dengan cepat pula. Ijal yang sangat panik dalam keadaan itu pun lalu melajukan kakinya semakin cepat dan tidak memperhatikan jalanan yang ia lalui. Ia berlari zigzag dan tidak tentu arah karena terus saja melihat ke belakang. Namun setelah ia menoleh ke arah depan, ternyata ada sebuah truk pasir yang sedang melintas tepat di depannya. Lalu, wah, brak. Truk itu menabrak lalu melindas tubuh kurus Ijal. Di sisi lain, Mbok Daryem tersenyum puas seraya berkata, di malam satu suro ini, akhirnya aku mendapatkan satu tumbal. Malam semakin larut, hati Yukdarmi pun tidak tenang. Dia tidak bisa tidur karena anaknya belum juga pulang ke rumahnya. Rasa hati ingin menyusul anaknya ke rumah Mbok Daryem. Namun jika ia pergi, nanti kalau kedua anaknya mencari keberadaan ibunya, pasti ia akan menangis. Yukdarmi pun hanya menunggu kepulangan anak pertamanya itu dengan perasaan yang gelisah. Tepat jam 2:30 pagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Yukdarmi seraya berkata salam berulang kali. Siapa yang bertamu di malam hari begini? Dari suaranya, itu jelas bukan suara Ijal, pikirnya. Yukdarmi pun menjawab salam lalu membukakan pintu tersebut. Loh, Kang Asep, kenapa malam-malam kemari? Tanya Yukdarmi yang keheranan. Begini yuk, Kang Asep yang bingung untuk menjelaskan kejadian yang baru ia lihat. Ada apa sih Kang? Kok kayaknya panik gitu? Apakah Ijal ada di rumah yuk? Jantung Yukdarmi serasa berhenti sejenak mendengar pernyataan dari Kang Asep tersebut. Kang Asep adalah tukang sayur langganan Yukdarmi. Setiap harinya dia akan lewat di depan rumahnya. Maka jelas saja dia sangat mengenal anak Yukdarmi, yaitu Ijal. Di jam seperti ini pasti dia akan belanja barang dagangannya di kota, tepatnya di pasar besar. Selain di sana lebih murah, juga di sana lebih lengkap jenisnya. Tidak Kang, katanya tadi dia kerja kelompok bersama anaknya Mbok Daryem yang sekelas dengannya. Namun saya juga heran, kenapa jam segini dia belum pulang juga? Kang Asep pun terdiam mendengar penjelasan dari Yukdarmi tersebut. Lantas, astagfirullah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emangnya ada apa dengan Ijal Kang? Yukdarmi pun semakin panik. Tadi pas saya lewat di jalan depan gang, ada sebuah truk yang berhenti di depan saya. Lalu sopir itu tiba-tiba menghentikan saya dan bertanya, Mang, kenal dengan anak ini? Saya terkejut bukan main, karena saya lihat anak itu bersimbah darah. Kedua kakinya putus karena terlindas oleh ban truk. Saya pun lantas memperhatikan wajah anak itu, karena di sekitarnya sangat gelap. Dan lagi pula posisi anak itu yang masih di bawah kolong truk, menyulitkan saya untuk melihatnya. Dengan dibantu oleh penerangan senter, akhirnya saya pun mengenalinya. Sang sopir karena takut untuk mengevakuasinya sendiri pun, karena ia juga tidak tahu siapa keluarga anak tersebut, akhirnya ia pun membiarkannya berada di bawah truk dengan menunggu adanya bantuan. Wajah anak itu seperti Ijal yuk, makanya kami datang kemari, ucap Kang Asep. Dan sopir truk itu hanya diam dan sesekali mengangguk membenarkan ucapan Kang Asep tersebut. Yukdarmi pun langsung tersentak. Nafasnya serasa sesak karena ia tidak mampu lagi menangis. Mari yuk kita lihat, barangkali saya benar atau salah. Mari kita cek bersama. Yukdarmi, Kang Asep dan sopir truk pun berjalan menuju tempat kejadian. Sesekali Yukdarmi hampir oleng dan sesekali terhuyung karena perasaannya yang campur aduk, resah gelisah, serta takut jika korban tabrakan itu adalah benar anaknya. Setelah melihat keberadaan truk itu, Yukdarmi pun berlari secepat yang ia mampu untuk lekas memastikan kebenaran itu. Di samping truk ia pun berjongkok dan melongo ke arah kolong truk dengan bantuan penerangan dari senter yang sengaja ia bawa dari rumah. Jantungnya serasa berhenti berdetak dan tangisan serta teriakan yang ia tahan pun akhirnya pecah setelah mengetahui ternyata anak yang bersimbah darah dengan kaki putus itu adalah benar Ijal. Ijal,
Anakku. Teriakan Yudarmi membuat Kang Asep dan sopir truk pun terkejut dan langsung berlari ke arah Yudarmi. Yudarmi yang merangkak masuk ke kolong mobil pun sontak memeluk anaknya itu sambil terus menangis. "Kenapa kamu bisa begini, Nak? Kenapa kamu tinggalkan ibu? Bangun sayang." Ucapan itu terus saja ia lontarkan kepada anaknya itu. Sang sopir dan Kang Asep pun membantu mengeluarkan jenazah Ijal dari kolong truk itu dan langsung memboyongnya pulang ke rumah. Mendengar keributan dan tangisan dari ibunya, anak Yudarmi yang sebelumnya tidur dan ia tinggal untuk mengecek Ijal pun akhirnya terbangun. Dua orang anak laki-laki Yudarmi itu pun terkejut bukan main saat melihat keadaan abangnya itu telah tidak bernyawa lagi. Teriakan dan tangisan pun sontak keluar dari mulut kecil mereka. Abang? Abang kenapa, Bu? Kaki abang kenapa nggak ada? Abang bisa bangun lagi kan, Bu? Abang tidak mati kan, Bu? Anak Yudarmi yang masih kecil itu pun langsung melayangkan beribu rentetan pertanyaan. Namun tidak dapat dijawab oleh Yudarmi. Karena hatinya yang hancur, karena itu adalah yang paling mengerti ketidakadaan Yudarmi. Kang Asep pun langsung mengantarkan sang sopir ke ketua RT untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ia pun segera pergi ke pasar untuk modal mencari nafkah. Kentongan pun dibunyikan, tanda adanya orang yang meninggal. Kembali ke Rati. Aku terkejut saat mendengar suara kentongan dari balai terdekat. "Bang, bangun, ada suara kentongan itu. Siapa yang meninggal ya?" Bang Rehan pun terbangun saat aku menepuk pundaknya. Aku pun keluar dari kamar. Aku lihat ibu baru masuk dari arah pintu dapur dan seperti orang yang tergesa dan kaget. "Ibu dari mana? Kok kayak orang yang kaget gitu?" "Ijal meninggal, Nak." "Hah?" Aku pun terkejut setengah mati. "Bukannya tadi malam dia kerja kelompok bersama anaknya Mbok Dariem ya, Bu?" "Iya, ternyata pulang dari sana si Ijal kecelakaan. Dia tertabrak oleh truk dan kakinya putus terlindas oleh bannya." "Ya Allah, innalillahi Ijal." Tidak terasa aku pun meneteskan air mata. Baru saja kemarin sore kita mengumpulkan daun dan ranting kering sambil berbincang. Hari ini malah Allah telah membawamu pulang bersamanya dan pergi untuk selamanya. Jangan bengong Rati. Ibu mau siap-siap dulu mau ke sana. Bantu Yudarmi. Kamu lekas nyusul ya." "Iya, Bu." Aku lihat Bang Rehan yang baru saja keluar dari kamar. "Siapa yang meninggal, Dek?" "Si Ijal, Bang. Anaknya Yudarmi. Padahal kemarin sore aku baru aja berbincang dengannya, Bang. Dia yang sedang mencari bahan untuk tugas kelompoknya." "Loh, kok bisa? Apa penyebabnya, Dek?" "Kata ibu, tadi dia tertabrak truk, lalu kakinya terlindas ban. Aku juga tidak tahu keadaan pastinya karena ibu dan bapak sudah ke sana." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Ya sudah, kita cepat siap-siap ke sana, Bang. Aku mau ambil kerudung dulu." Bang Rehan hanya mengangguk lekas ia sambar peci yang tergantung di dinding. Lalu kami pun gegas menuju ke rumah Yudarmi. Kulihat sudah lumayan banyak tetangga dan warga sekitar yang ingin melihat keadaan dan yang masih penasaran dengan kejadian yang dialami Ijal. Setelah mendengar kabar, mereka pun kembali lagi ke rumah karena sudah masuk waktu subuh. Ada sebagian juga memasak untuk sarapan keluarganya. Hanya beberapa yang tinggal di situ dengan niat membantu persiapan pemakaman Ijal, termasuk juga denganku. Karena sayur dan lauk yang kemarin sore aku masak masih tersisa, jadi cukuplah untuk sarapan. Jadi pagi ini aku tidak repot masak lagi untuk makan, pikirku. Kulihat jenazah Ijal, sungguh mengenaskan. Dengan kaki yang terpisah dari tubuh, cukup membuat aku bergidik merinding. Kedua adiknya terus terisak tangis. Dengan Yudarmi pun yang sesekali pingsan karena tidak kuat melihat anaknya itu. Beberapa orang bapak-bapak pun sibuk di depan rumah Yudarmi sedang mendirikan tenda biru. Ibu menyodorkan ceret plastik berisi teh manis hangat untuk para bapak-bapak yang ada di depan untuk minum. Aku pun bergegas keluar dan meletakkan tempat air itu di meja kayu kecil yang ada di sudut. "Minum dulu, Pak," tawarku pada bapak-bapak yang sedang memasang tenda. "Iya, Neng Rati." Dengan tersenyum, dan biasanya mereka akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah minum. Kuedarkan pandangan melihat sekitar yang masih sedikit gelap. Hanya cahaya remang-remang pantulan dari rumah Yudarmi sebagai penerangan pagi itu. Namun pandanganku langsung tertuju pada pohon kakao yang ada di samping rumah Yudarmi yang sedang sedikit bergoyang itu.
Kuusap mataku, memperjelas pandanganku. Seperti ada orang di balik pohon itu, pikirku. Kupincingkan kembali penglihatanku, namun itu kan Mbok Dariem. Aku pun tersentak melihat wanita tua itu bukannya kemari untuk berbelasungkawa atas meninggalnya anak Yudarmi. Dia malah ngumpet seperti menutupi sesuatu. Aku yang dari awal sudah mulai curiga dengan gerak-geriknya pun sangat tidak menyukai sosok tua itu. Apa memang dia yang memiliki pesugihan? Pikirku langsung mencerna. Namun, aku tidak boleh seuzon dengan Mbok Dariem itu. Lagi pula belum ada bukti juga. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah Yudarmi untuk ikut membaca Yasin dengan ibu-ibu lainnya. Tidak ingin menghiraukan kelakuan Mbok Dariem yang bersembunyi itu. Namun aku akan tetap berhati-hati dengannya. Matahari mulai memancarkan sinarnya, meskipun sedikit redup, dan di sisi lain ada awan kelabu yang menunjukkan hari yang mulai mendung. Mungkin mereka juga ikut hanyut dalam kesedihan kami dan mulai meneteskan rintik kecil tanda duka mendalam sedang menyelimuti. Penutup berwarna hijau pun sengaja didirikan sebagai penghalang untuk tempat memandikan mayat Ijal. Aku lihat darah segar terus mengalir, beserta air mandiannya membuat hati aku sangat pilu melihatnya. Yudarmi tetap di dalam rumah beserta kedua anaknya. Ia terus menangis sesegukan, suaranya hingga serak. Begitu banyak air mata yang keluar dari pelupuk matanya, membuat wajahnya sedikit kusam. Itu pun sebab dengan mata yang bengkak. Ijal anak baik, semoga kamu tenang di sana ya nak. Tidak akan ada lagi kamu merasakan penderitaan. Tidak akan lagi kamu rasakan kelaparan. Bahagialah kamu di rumah barumu. Tidak terasa air mata kembali menetes dari sudut mataku. Aku usap perlahan dengan tanganku. Kulirik sekitar warga yang datang untuk berbelasungkawan lumayan banyak. Namun aku tetap celingukan mencari sosok nenek tua itu. Tidak ada, hatiku pun sedikit kesal. Di waktu seperti ini kenapa dia tidak muncul, malah menyembunyikan diri saat cahaya masih gelap. Aneh sekali. Beberapa warga ikut ke tempat pemakaman untuk menguburkan jenazah. Namun aku tidak melihat Yudarmi yang ikut. Dan ternyata ia kembali pingsan dalam rumah. Aku pun menghampirinya dengan membantu ibu-ibu lainnya memijat dan memberi minyak angin. Sejenak rumah itu kembali sunyi. Karena warga sudah mulai pulang ke rumah masing-masing dan pemakaman pun telah selesai. Aku lihat wajah Yudarmi yang sudah sadar. Dia hanya duduk melamun. Kedua anaknya tertidur karena kelelahan, mungkin karena terlalu menangis. Yang tabah ya Yu, jangan terlalu dipikirkan, nanti Yudarmi bisa sakit. Iya nak Rati, saya cuma belum percaya dengan semua kejadian ini nak. Saya tidak sangka umur Ijal hanya sampai di sini saja. Yang membuat saya semakin sedih itu, di hari-hari terakhir dia, saya tidak mampu untuk membahagiakan anak saya. Jangankan bahagia, makan saja saya nggak mampu untuk memberinya sampai saat terakhirnya nak. Ibu nggak mampu nak, maafkan ibu Jal. Yudarmi kembali meneteskan air mata karena mengingat kembali anaknya. Aku mengelus pundaknya, coba untuk menenangkannya, namun sulit. Dia tetap saja menangis. Jelas saja dia sangat terpukul saat anaknya pamit dalam keadaan sehat dan pulang sudah jadi mayat. Sore pun mulai tiba. Aku yang sudah selesai masak makan malam itu pun langsung kembali ke rumah Yudarmi. Ingin membantu ibu-ibu yang lain untuk menyiapkan acara tahlilan nanti malam. Kusapa Mbak Yusni yang berdiri seperti memikirkan sesuatu itu. Mau buat apa buat nanti malam Mbak? Belum tahu nih Rati. Kami di sini juga lagi bingung. Gak ada apa-apa yang mau dimasak. Mau tanya sama Yudarmi juga gak enak karena dia juga gak punya, ucap Mbak Yusni. Terus gimana ini ya Mbak? Oh ya Rati, kamu temani saya ambil pisang di rumah. Bisa digoreng buat temen teh hidangan para warga yang tahlilan. Boleh Mbak, ayo. Kami pun berjalan menuju rumah Mbak Yusni yang kebetulan ada di samping rumah Mbok Dariem. Tibalah di rumah Mbak Yusni. Aku yang mengira pisang itu sudah ada di rumahnya. Ternyata dugaanku salah. Pisang itu masih menggantung di pohonnya, belum ditebang. Memang aku lihat pisang itu sudah cukup tua, dengan beberapa buah yang sudah matang dan habis dimakan burung. Tunggu di sini ya Rati, Mbak mau ambil parang dulu di dalam rumah. Aku hanya mengangguk menjawab ucapan Mbak Yusni. Aku memandang ke arah samping rumah Mbak Yusni, tepatnya di rumah Mbok Dariem. Rumah itu sangatlah megah. Semuanya sudah ditembok dengan bercatkan warna coklat menyala,
membuat rumah megah itu tampak sedikit suram. Lalu aku pun dikagetkan dengan suara Mbak Yusni yang telah kembali di sampingku tanpa aku sadari. Rati, parangnya tidak ada. Sepertinya telah dibawa oleh suami Mbak ke ladang. Kamu tolong pinjem parang di rumah Mbok Dariem ya. Saya biar cari karung dulu untuk tempat pisang nanti. Aku pun menelan salivaku sendiri mendengar nama Mbok Dariem itu terucap dari bibir Mbak Yusni. Iya Mbak, jawabku. Aku pun berjalan menuju depan rumah Mbok Dariem. Baru saja masuk wilayah halamannya, namun bulu kuduku sudah terasa meremang. Kenapa jantungku berdetak sangat kencang ya? Perasaanku tidak enak. Aku mengusap dadaku karena jantungku tidak bisa dikondisikan. Kupandangi sekitar rumah, sunyi. Tidak ada satupun orang di sana. Ku coba ketuk pintu itu. 1 kali tidak ada sambutan. 2 kali tetap tidak ada sambutan. Aku coba ketuk untuk yang ketiga kalinya. Kalau tidak ada sambutan juga, otomatis tidak ada orang. Jadi aku tidak akan bertemu dengan nenek tua itu, pikirku. Tak tak tak. Aku pun sontak berucap, alhamdulillah tidak ada orang. Aku bisa secepatnya pergi dari sini, pikirku. Aku pun membalikan badan dengan niat untuk kembali ke rumah Mbak Yusni dan mengabarkan kalau Mbok Dariem tidak ada di rumah, jadi bisa pinjam di rumah lain. Baru saja aku menoleh, aku langsung terkejut setengah mati saat di hadapanku itu adalah sosok Mbok Dariem. Jantungku seakan mau copot. Begitu dengan degup jantungku yang sangat kencang membuat tubuhku sedikit bergetar. Ada tamu ternyata. Ayo masuk Nak Rati, ucap Mbok Dariem. Tidak Mbok, saya di sini saja. Saya cuma mau pinjem parang suruh Mbak Yusni buat tebang pohon pisangnya. Aku pun tergagap menjawab ucapannya itu. Mbok Dariem pun membukakan pintu, lalu menarik tanganku agar masuk dulu di rumahnya. Ayolah Nak Rati, jangan malu-malu gitu, somplak nih nenek. Bukannya aku malu, tapi aku tuh takut sama kamu, Nek, pikirku. Duduk dulu Nak Rati. Pasti kamu capek ya berjalan sampai sini, apalagi kamu sedang hamil. Senyuman Mbok Dariem pun langsung muncul ketika dia berucap begitu. Jantungku kembali berdetak. Kok Mbok tahu aku sedang hamil? Ya tahulah, melihat dari perutmu saja sudah kentara, jawabnya sambil tersenyum miring, membuat hatiku semakin gelisah. Memang benar perutku mulai membuncit, apalagi dengan tubuhku yang kurus. Sungguh begitu terlihat. Kamu mau minum apa Nak Rati? Tidak usah Mbok, saya sedang buru-buru. Kami ingin segera menyiapkan hidangan untuk tahlilan nanti malam di rumah Yudarmi, ucapku. Kenapa kamu tidak makan makanan pemberian saya, Nak? Kamu juga tidak memakai baju yang waktu itu saya kasih. Apa kamu tidak suka pemberian dari saya? Jantungku yang belum dapat aku kendalikan lantas berdegup dengan kencang kembali. Kenapa dia bisa tahu semua tentang aku sih? Pikirku semakin tidak karuan. Aku tidak menjawab pertanyaan dari Mbok Dariem itu. Hanya senyuman masamlah sebagai balasan ucapannya karena rasa takut ini semakin menjadi-jadi. Ya sudah, tunggu dulu ya, saya ambilkan parangnya. Aku pun menunggu sekitar 10 menit, namun belum juga aku temui nenek tua itu. Lama banget sih ini nenek, pikirku. Aku gelisah berada di rumah ini. Aku merasa ada yang mengawasi gerak-gerikku, namun aku tidak mengerti itu apa. Ataupun itu hanya perasaanku saja, karena aku memang tidak suka dengan tingkah Mbok Dariem itu. Saat aku sedikit lelah menunggu, lantas aku terkejut saat ada suara cekikikan dari anak kecil dari arah kamar yang tepat ada di hadapanku. Mungkin itu anaknya Mbok Dariem kali ya, sedang main. Aku pun sontak berdiri dan berjalan ke arah kamar tersebut dengan niat ingin melihat ke dalam kamar yang tidak memiliki pintu itu. Hanya kain hitam yang menutupi kamar tersebut. Tanpa aba-aba aku pun langsung menyibak kain penutup pintu itu. Namun, tidak ada satupun anak di dalam sana. Namun aku melihat beberapa sesajen dengan ditaburi bunga. Di setiap sisinya, sontak dengan bau kemenyan yang langsung menusuk hidungku, membuat aku sedikit mual menciumnya karena baunya sangat menyengat. Aku pun beringsut mundur melihat pemandangan ini. Berarti prasangkaku selama ini benar. Nenek tua itu memang tidak beres, pikirku. Aku pun mundur dan ingin segera pergi dari rumah Mbok Dariem. Itu karena perasaanku semakin tidak enak saja. Baru beberapa langkah menuju pintu depan, aku pun kembali dikejutkan dengan suara orang yang memanggilku. Tidak lain tidak bukan dia adalah Mbok Dariem. Mau kemana Nak Rati? Sini dulu dong.
Langkahku pun terhenti. Saat aku menoleh ke arah sumber suara, aku pun langsung bergetar saat melihat dengan mata terbelalak, melihat penampakan mengerikan dari Mbok Dariem itu. Rambutnya panjang berantakan dengan mengenakan baju yang serba hitam. Padahal seingatku sebelumnya, ia tidak mengenakan baju seperti itu. Wajahnya penuh dengan darah yang mengalir hingga menetes ke lantai. Dengan mengacungkan sebuah parang di tangannya seperti hendak membacok seseorang. Aku pun berlari sekuat tenagaku. Aku pun kembali bergetar karena aku yang menyadari aku hanya lari di tempat itu. Aku tidak dapat berlalu dari tempat terkutuk ini dengan pintu yang tertutup dengan sendirinya. Mbok Dariem yang menyerupai nenek lampir itu semakin mendekat dengan tetap mengacung-acungkan goloknya. Langkah demi langkah pun ia lajukan semakin dekat ke arahku. Aku hanya bisa diam. Aku tidak kuat melihat pemandangan ini. Aku tidak mampu bergerak. Lidahku kaku untuk sekedar berteriak. Aku coba memejamkan mata, namun bayangan Mbok Dariem tetap saja muncul di pelupuk mata. Aku menangis sekuatnya, namun tanpa suara. Saat selangkah lagi sampai di depanku, Mbok Dariem pun meluncurkan ayunan goloknya ke arahku. Aku yang saat itu dilanda ketakutan. Mungkin inilah saat terakhirku hidup di dunia ini. Aku memejamkan mata dan mencoba berdoa sebisaku. Apakah aku akan menyusul nasib seperti Ijal yang meninggal dengan tragis? Namun seketika, brak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.